Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama saya Graciela Veronica Mahulete, NPM 12114201200089, kelas B, Prodi Keperawatan Fakultas Kesehatan, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang sel eukariotik beserta fungsinya. Sel eukariotik adalah kelompok makhluk hidup yang memiliki organel yang dilapisi oleh membran. Eukariotik terdiri dari beberapa organel, yakni yang pertama yaitu membran sel, yang kedua sitoplasma, yang ketiga adalah sitoskeleton, dan yang keempat adalah retikulum sitoplasma, yang kelima ribosom, yang keenam kompleks Golgi, yang ketujuh lidosom, yang kedelapan badan mikro, yang kesembilan mitokondria, yang kesepuluh adalah kloroplas, dan yang terakhir adalah sentrol. Yang pertama adalah membran sel. Membran sel merupakan bagian terluar sel yang membatasi bagian dalam sel dengan lingkungan luar. Membran sel merupakan selaput selektif permeabel. Artinya hanya dapat dilalui molekul-molekul tertentu seperti glukosa, asam amino, gliserol, dan berbagai ion. Kita masuk yang kedua yaitu sitoplasma. Sitoplasma adalah materi yang mengisi sel antara inti dan selaput plasma. Sitoplasma yang berada dalam nuklea disebut nukleoplasma. Pada sel tumbuhan, sitoplasma dibedakan menjadi dua, yaitu berbatasan dengan selaput plasma disebut ektoplasma, dan yang di bagian dalam disebut endoplasma. Kita masuk pada yang ketiga yaitu sitoskeleton. Sitoskeleton adalah rangka sel yang tersusun atas 3 jenis serabut, yaitu mikrofilamen, mikrotubulus, dan filamen intermediar. Yang keempat, retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah organel yang tersusun oleh membran yang terbentuk seperti jala. Retikulum berasal dari kata reticular yang berarti anyaman, benang, atau jala. Yang kelima, ribosom. Ribosom merupakan struktur arti kecil yang tersuspensi dalam sitoplasma dan terdapat di sel eukariotik maupun prokariotik. Pada sel eukariotik, ribosom terdapat bebas dalam sitoplasma atau terikat retikulum endoplasma. Yang keenam, kompleks Golgi. Kompleks Golgi atau Golgi aparatus adalah organel utama yang berfungsi untuk mengangkut protein dan lemak dalam sel, biasanya digambarkan sebagai organel yang menyerupai tumpukan roti pita. Yang ketujuh adalah lisosom. Lisosom berasal dari kata isio, pencernaan, dan zoma, tubuh, merupakan membran kantong kecil berisi enzim hidrolitik yang disebut dengan lisozim. Yang kedelapan yaitu badan mikro. Badan mikro adalah organissia berukuran kecil berisi enzim, katalase, dan oksidase. Badan mikro ada dua jenis, yaitu peroksisom dan glioksisom. Peroksisom terdapat pada sel hewan, fungsi dan daun tanaman tingkat tinggi. Glioksisom terdapat pada sel tanaman. Kita masuk yang ke-9 yaitu
Mitokondria. Mitokondria adalah organel yang terdapat pada sitoplasma dan menghasilkan energi untuk sel. Karena itu mitokondria sering disebut sebagai the powerhouse of cell. Mitokondria dibatasi dua lapis membran yang kuat, visible dan stabil, serta tersusun dari lipoprotein. Kita masuk ke yang 10, yaitu kloropias. Kloropias merupakan organel yang terdapat pada tumbuhan dan organisme eukariotik yang mengandung klorofil. Kloropas memungkinkan terjadinya proses fotosintesis pada tumbuhan, sehingga tumbuhan dapat mengubah sinar matahari menjadi energi. Yang terakhir yaitu sentriol. Setiap sel dan beberapa mikroorganisme serta tumbuhan tingkat rendah mengandung gua sentriol dan sitoplasma. Sentriol adalah organisasi yang membantu sel-sel membelah diri atau membuat salinan dirinya. Sentriol berfungsi dalam proses mitosis maupun meiosis. Jadi sekian teman-teman, itu penjelasan saya dari sel eukariotik beserta fungsinya. Terima kasih.